Ya, hai, assalamualaikum Capricorn. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian. Ini saya ambil tema tentang surprise atau kejutan dalam waktu dekat untuk Capricorn ya. Dan ini dari semua aspek kehidupan gitu ya. Ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan ada general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya, itu. Dan ini timeless juga, kapan aja kalau kalian buka readingan ini, kalau memang resonate ini untuk kalian gitu ya. Oke, langsung kita readingkan aja di sini di hubungan asmara dulu untuk Capricorn, kejutannya seperti apa dalam waktu dekat ini. Ini ada the bird ya. Ini komunikasi di hubungan kalian ini mungkin membutuhkan komunikasi kali ya. Itu atau mungkin ada di antara kalian yang di hubungan ini membuka komunikasi lagi gitu. Ya, itu yang pasti di sini apa namanya? Komunikasi dibutuhkan di hubungan kalian ya. Itu. Entah ini dari Capricorn duluan atau dari si dia duluan yang membuka komunikasi di sini, yang pasti di sini ada membutuhkan komunikasi di hubungan asmara, apapun itu komunikasinya gitu ya. Entah komunikasi ini apa namanya? Ada yang baru membuka komunikasi dengan kalian atau mungkin komunikasi yang lainnya yang istilahnya yang dibutuhkan di hubungan kalian, komunikasi yang apapun itu tentang komunikasinya gitu ya. Yang pasti di sini hubungan kalian membutuhkan komunikasi gitu ya, seperti itu. Yang mungkin kemarin-kemarin mungkin pada diem-dieman, nah gitu ya, ada permasalahan kemudian belum ada jalan keluarnya, kalian lebih memilih diam, mungkin seperti itu. Kalau kalian sama-sama diem di permasalahan di hubungan asmara, kalian tidak akan ada jalan keluarnya kan gitu. Yang pasti di sini apapun itu, misalkan ada permasalahan dibutuhkan komunikasi yang baik pastinya ya, itu untuk penyelesaian permasalahan kalian gitu ya. Mungkin ada hubungannya dengan orang-orang yang ada di luaran, mungkin seperti itu gitu ya, atau mungkin kalian mendengarkan gosip-gosip di luaran, mungkin seperti itu tentang hubungan kalian dan kalian mendengar gosip orang luar, bisa juga ya seperti itu. Atau mungkin ada permasalahan-permasalahan yang memang membutuhkan komunikasi yang intens mungkin, atau komunikasi dalam penyelesaian masalah gitu ya, seperti itu. Dan kemudian di sini ada awal. Ini untuk Capricorn lebih melihat dari insting, intuisi, feeling Capricorn di sini ya. Itu istilahnya lebih kembali ke hati kalian. Mungkin kayak apa ya? Ngerasa Capricorn ini yakin nggak di hubungan ini gitu ya. Istilahnya ada keyakinan yang dipertanyakan di sini. Jadi untuk Capricorn lebih memilih untuk menanyakan dalam hatinya Capricorn sendiri, mungkin seperti itu ya. Kalian menggunakan insting, intuisi, feeling kalian untuk menyelesaikan permasalahan di hubungan asmara, atau untuk melewati proses di hubungan asmara ini kalian lebih kuat menggunakan perasaan atau insting, intuisi, feeling gitu ya. Itu mungkin ini karena kalian ini LDR kali ya, jadi yang dibutuhkan ini perasaan kalian yang main gitu kan, itu. Tetapi di sini diharapkan juga kecerdasan kalian juga gitu ya, seperti itu. Istilahnya apa ya, keseimbangan mungkin yang dibutuhkan kalian gitu, keseimbangan antara logika dan perasaan gitu ya untuk hubungan ini gitu. Istilahnya kalau misalkan di hubungan ini kalian insting, intuisi, feelingnya kalian kuat dan mungkin jalan keluarnya memakai itu, kenapa tidak kan gitu ya. Itu. Tapi kalau di sini membutuhkan logika yang main di hubungan gitu kan, itu juga sebisa mungkin kalian berikan energi itu. Jadi istilahnya ada saat dimana kalian menyelesaikan permasalahan dengan insting, intuisi, feeling, ada saatnya kalian menggunakan dengan logika atau apa namanya, rasio kalian gitu ya. Itu kalian sesuaikan aja di sini untuk segi awal ini. Yang pasti di hubungan ini
entah Capricorn atau Zodiaknya ini insting intuisi feeling kalian kuat gitu ya, sama-sama kuat mungkin kali ya gitu. Jadi biasanya akan akan terkoneksi dengan energi chemistry, dengan ikatan batin kalian kuat gitu biasanya dengan awal ini gitu ya, seperti itu. Karena kalau saya lihatnya sama-sama mempunyai energi ini gitu. Ini hanya membutuhkan komunikasi sih ya, itu. Kalau misalkan kalian di sini di segi perasaan dan logika kalian sama misalkan ya, dan nggak ada komunikasi ya, ini kalian sama-sama membutuhkan komunikasi gitu. Cuman mungkin agak di kalian ini agak ada yang jaim mungkin ya, kayak jaga image gitu seperti itu. Kayak mau membuka komunikasi tetapi di hati menarik gitu ya. Ada yang istilahnya yang pasti kayak bertentangan di hati kalian gitu ya itu. Jadi antara mau buka komunikasi enggak ya, antara menyelesaikan dengan komunikasi enggak ya. Nah, seperti itu ya di hubungan kalian, dan di sini membutuhkan insting intuisi feeling itu ya untuk menyelesaikan permasalahan dan dari segi rasio juga gitu. Kalau kalian bisa menggunakan energi awal ini, kalian akan bisa menyelesaikan permasalahan dengan mudah kok ya, seperti itu. Dan kemudian di sini ada the ship. Ini kalian hubungannya LDR ya, beda kota, provinsi, atau mungkin bahkan negara di sini. Ya, kalian LDR nih hubungannya gitu. Nggak satu tempat tinggal gitu ya, seperti itu. Dan di sini di hubungan kalian ini sebenarnya keduanya menginginkan untuk adanya pergerakan ke depan di sini, atau progres ke depan lebih baik di hubungan asmara gitu. Ya, itu, dan itu yang kalian jalani selama ini di hubungan kalian gitu ya. Kalian menginginkan adanya pergerakan ke depan, atau progres ke depan, atau ada kemajuan, ada grow-nya di hubungan asmara gitu kan. Itu sama-sama menginginkan ini, tapi mungkin di sini ini yang menjadi kendala kali ya. Ini the fish ini mungkin karena kalian LDR ini disebabkan kalian merantau yang ada hubungannya dengan karir keuangan, mungkin seperti itu ya. Mungkin kalian merantau mencari karir di luaran sana gitu kan, atau si dianya mungkin ya. Itu ini yang menjadi sebab komunikasi kalian nggak seperti apa yang kalian harapkan, mungkin seperti itu ya. Yang pasti di hubungan asmara kalian ini ada hubungannya dengan karir keuangan. Apapun itu kalian sesuaikan di energi keuangan kalian di sini ya. Di hubungan asmara yang berhubungan dengan karir keuangan gitu ya. Itu mungkin di kalian sama-sama fokus ke karir keuangan gitu, atau mungkin ada sebab di hubungan ini dengan karir keuangan ini menjadi permasalahan, mungkin seperti itu ya. Itu, atau di sini kalian sama-sama fokus untuk karir keuangan dulu, ada keberlimpahan dulu, baru kalian memberikan suatu hubungan yang lebih serius ke depannya. Kalian ingin membicarakan hubungan yang ada kesepakatan, mungkin seperti itu. Setelah kalian sama-sama fokus di keuangan dan ada keberhasilan, kalian baru mewujudkan ya, baru sama-sama mempunyai tujuan untuk mewujudkan surat atau akte nikah yang kalian ingin capai di sini, yaitu kalian membicarakan hal itu, mungkin seperti itu ya. Itu istilahnya di sini kayak kalian ingin membicarakan tentang hal informasi yang sudah resmi gitu ya. Kalian ingin membicarakan tentang hal-hal surat atau kesepakatan, atau surat nikah ya, otomatis kesepakatan untuk hubungan kalian lebih ada komitmen, lebih serius, lebih adanya ikatan pernikahan, mungkin seperti itu ya. Kalian ingin membicarakan hal itu yang yang pasti gitu ya, istilahnya
kalian ingin adanya kepastian di hubungan gitulah ya, itu seperti itu, dan kesepakatan kalian berdua gitu. Tetapi di sini karena kalian komunikasi mungkin nggak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, pada akhirnya kalian kayak menggunakan insting, intuisi, feeling dulu untuk membicarakan hal-hal yang resmi tersebut gitu ya, hal-hal yang pasti-pasti itu. Karena mungkin kendala dari karir keuangan, di sini kalau kalian bisa mengkomunikasikan semua, bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di diri kalian masing-masing dengan membuka diri, dengan komunikasi, membicarakan dengan keterus terangan, mungkin seperti itu, apa keadaan kalian gitu ya, bagaimana posisi kalian, bagaimana karir keuangan kalian. Tetapi kalian ingin mempunyai hubungan yang resmi, itu kalau dibicarakan secara bersama, kalian bisa saling menerima ya, saling menerima keputusan masing-masing gitu kan, saling menghargai, saling menerima. Pada akhirnya letter ini, kontrak atau kesepakatan atau hubungan yang ada komitmen ke depannya ini akan menjadi kenyataan di kalian ya, istilahnya. Karena di sini ada buket ya, ini istilahnya ada buket, ini kejutan ya, kejutan untuk kalian dapatkan gitu, atau surprise atau kejutan yang akan kalian dapatkan dalam waktu dekat ini. Kalian bisa membicarakan tentang hal-hal komitmen gitu ya, komitmen yang lebih serius dalam hubungan asmara gitu. Mungkin kalian ingin adanya pernikahan, atau kalian istilahnya ingin mempunyai kesepakatan tersendiri dalam hubungan asmara ya, kalian mendapatkan itu gitu. Bisa ya, bisa menyelesaikan dengan komunikasi yang lebih baik, dan mendapatkan jawabannya, mendapatkan hasilnya, dan kalian bisa ada surat atau akte nikah ya. Surat atau akte nikah itu kan sudah ada hitam di atas putih kan gitu, sudah ada ACC, sudah pasti gitu ya, komitmen yang sudah pasti. Mungkin kalian yang menginginkan untuk komunikasi adanya pernikahannya, kalian dalam waktu dekat ini akan mendapatkan informasi atau kabar dari dianya ini atau seseorang ini gitu ya. Itu dia akan membicarakan hal itu dan mendapatkan kesepakatan dari kalian berdua. Jadi itu merupakan suatu komitmen dalam hubungan kalian lebih serius ke depannya dan lebih baik gitu ya. Ini kalau saya lihatnya hanya membutuhkan keterus terangan, membutuhkan komunikasi yang baik gitu ya. Itu tidak hanya satu arah aja yang memberikan komunikasi gitu ya, tapi di sini membutuhkan keduanya gitu ya, membutuhkan Capricorn dan dianya membicarakan tentang hubungan kalian gitu, seperti itu ya. Itu, dan ini yang didapatkan kalian dalam waktu dekat ini, surprise-nya ya. Ada hubungan yang serius, ada kesepakatan, atau ada pernikahan yang ingin kalian capai gitu ya, dan pembicaraan ini kalian dapatkan dengan kesepakatan bersama gitu ya. Itu kesepakatan untuk mendapatkan surat atau akte nikah gitulah ya, seperti itu. Itu sih ya, kesepakatan ini kalian sesuaikan aja di mana. Yang pasti di sini di hubungan asmara seperti itu. Itu surprise di hubungan asmara. Dan kemudian kita lihat untuk segi karirnya. Di karir di sini untuk Capricorn ini mungkin karir kalian ini membutuhkan komunikasi ke orang banyak kali ya. Kalian berhubungan dengan orang banyak nih karirnya di sini ya. Itu, dan mungkin membutuhkan komunikasi yang lebih baik untuk orang lain, mungkin seperti itu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada awal ini di karir kalian ini membutuhkan membutuhkan pemikiran yang lebih dalam lagi gitu ya. Seperti komunikasi ini kalian butuhkan di karir di sini dengan insting, intuisi, feeling yang kuat untuk menetapkan suatu keputusan di kalian di karir gitu ya. Itu, dan ini juga membutuhkan kecerdasan kalian untuk mengolah semuanya gitu ya, mengolah
perasaan kalian, mengolah komunikasi kalian lebih baik gitu ya. Itu pikiran kalian juga digunakan. Di sini ada tiga unsur yang dibutuhkan di komunikasi kalian gitu ya, yaitu dari insting, intuisi, feeling atau perasaan, kemudian kecerdasan atau rasio gitu ya, itu, dan kemudian komunikasi. Itu yang dibutuhkan di karir kalian ya. Itu, dan dengan energi itu kalau kalian bisa menyeimbangkan semuanya ya, bisa menerapkan kalau komunikasi ini taruh di karir di segi ini, kalian harus berkomunikasi yang baik atau yang gimana gitu ya. Kemudian pemikirannya juga harus pada tempat yang pas gitu kan. Kemudian insting, intuisi, feeling kalian juga harus digunakan di sini. Maka kalian ada pergerakan ke depan di sini di karir ya. Ada progres atau pergerakan ke depan yang benar-benar ingin kalian tuju, ingin kalian capai gitu ya. Ada peningkatan-peningkatan tersendiri di karir gitu. Dan di sini ada the fish, otomatis keberlimpahan ini akan kalian dapatkan gitu ya. Itu keuangan, keberlimpahan, prosperity ya, itu akan kalian dapatkan di sini gitu dengan energi yang seperti itu ya. Yang pasti ada keberlimpahan di sini untuk surprise-nya ke depan gitu dalam waktu dekat ini ya untuk Capricorn. Dan di sini ada letter ini, mungkin di karir ini ada suatu kesepakatan atau surat yang atau ACC mungkin yang kalian butuhkan ya, surat atau ACC atau kontrak gitu ya, surat kontrak gitu, atau yang pasti yang berhubungan dengan surat lah ya, surat atau akte gitu ya. Itu istilahnya kalian ingin mendapatkan itu gitu, kalian ingin mendapatkan kesepakatan ini gitu ya. Itu, dan kalian mungkin sudah membicarakan semua ini secara legal gitu ya, secara legal, secara resmi. Jadi apa yang kalian inginkan di sini mungkin untuk penunjang di segi peningkatan karir ya, untuk keberlimpahan kalian. Pada akhirnya dalam waktu dekat ini kalian mendapatkan kejutan itu gitu ya. Ada buket ya, mendapatkan apa yang kalian inginkan ya, terutama tentang informasi yang sudah resmi kalian istilahnya kalian dapatkan gitu, kalian usahakan gitu ya. Itu kalian ingin informasi informasi atau kesepakatan atau surat yang kalian inginkan di sini ya. Itu di karir. Kemudian di keuangan, kita lihat untuk keuangan di sini, ini mungkin keuangan datang dari komunikasi yang sudah kalian bicarakan dengan seseorang mungkin ya, itu yang bisa mendatangkan keuangan gitu, seperti itu. Dan kemudian di sini mungkin kayak ada di awal ini mungkin keuangan ini kayak kalian ngerasa, atau insting, intuisi, feeling kalian ini kayak dalam waktu dekat ini akan ada nih kejutan keuangan yang datang ke kalian gitu, seperti itu ya. Kayak ada tanda-tanda gitu, tanda-tanda bahwa keuangan dalam waktu dekat ini akan kalian dapatkan gitu. Kalian sudah ngerasa itu ya, insting, intuisi, feeling kalian kuat di situ gitu. Mungkin meskipun kalian belum tahu arah dari mana, tapi kalian kayak ngerasa bahwa ini akan ada keuangan yang masuk di kalian gitu. Biasanya kan seperti itu ya, kalau kalian peka, kalau kalian insting, intuisi, feelingnya kalian peka gitu ya, digunakan gitu, maka kalian sudah bisa ngerasain itu gitu ya. Itu, dan di sini mungkin keuangan dari situ ya, kalian sesuaikan aja untuk feeling di sini gitu ya tentang keuangan. Dan kemudian di sini ada the ship. Mungkin ini keuangan dari orang yang ada di luar sana yang diberikan ke kalian gitu ya. Itu kayak kalian mungkin ada hubungan dengan seseorang yang ada di luar kota, provinsi atau negara mungkin ya. Itu istilahnya di sini yang ada hubungannya dengan kalian, tapi seseorang yang ada di luaran ya, yang tidak satu tempat dengan kalian gitu. Itu keuangan yang kalian dapatkan dalam waktu dekat ini gitu ya. Itu sih, dan akan ada peningkatan keuangan di situ, ada tambahan keuangan di situ gitu ya. Itu, dan kemudian di sini ada the fish.
The Fish ini keberlimpahan untuk kalian. Jadi untuk keuangan kalian ada keberlimpahan, ada peningkatan di luar dari keseharian kalian gitu ya. Yang pasti ada peningkatan tersendiri mungkin di karir kalian yang sudah mapan, atau mungkin ada peningkatan di segi karir kalian, jadi ada keuangan lebih dari situ gitu ya. Jadi kalian ngerasa ada keberlimpahan di situ kan, itu. Dan kemudian di sini ada letter. Ini mungkin keuangan dari kesepakatan ya, istilahnya kesepakatan yang sudah kalian bicarakan, atau sudah ada surat atau kontrak mungkin ya, atau persetujuan. Yang pasti keuangan ini sudah kalian bicarakan dengan seseorang yang ada hubungan di kalian, yang membutuhkan kontrak atau membutuhkan ACC mungkin, atau membutuhkan hitam di atas putih gitu ya. Itu membutuhkan keresmian gitu, mungkin kayak stempel kantor atau apapun itu gitu ya. Itu, atau yang pasti di sini keuangan datang ke kalian ini karena kalian mengusahakan atau membicarakan tentang kesepakatan untuk keuangan masuk, mungkin seperti itu ya. Itu yang pasti sudah resmi kalian bicarakan dan kalian mendapatkan dari situ gitu ya. Itu. Dan di sini juga ada buket, ini suatu kejutan atau hadiah ya, atau gift, mungkin kalian mendapatkan keuangan dari hadiah, mungkin seperti itu bisa juga ya, atau mendapatkan keuangan dari kejutan-kejutan yang tidak diduga sama sekali dari kalian sendiri gitu, kayaknya datang secara tiba-tiba, mungkin keuangannya seperti itu gitu ya. Itu jadi ada kejutan atau kebahagiaan yang kalian dapatkan di segi keuangan di sini dalam waktu dekat ini, surprise-nya seperti itu ya. Itu. Oke, dan kemudian di sini untuk segi spiritualitas kalian ini kejutannya seperti apa. Ini saya reading tentang proses ya, proses kehidupan kalian, dan kalian menanganinya seperti apa, hasilnya bagaimana gitu, perasaan kalian seperti apa gitu kan, yang kalian lewati dalam proses kehidupan kalian seperti apa, dan kejutannya bagaimana, itu kalian sesuaikan aja di sini energinya ya. Itu, ini baris kedua saya pakai kartu yang berbeda ya, deck berbeda di sini. Jadi kalian sesuaikan aja untuk kejutannya seperti apa di kehidupan kalian, karena berbeda-beda energi di sini, meskipun sama-sama zodiak Capricorn tapi berbeda energi ya, karena general kan gitu. Oke, kita lihat di sini. Ini ada infinite abundance. Di sini ada spiritual support ya, and connection increase. Kalau saya lihat di sini, ini kalau misalkan di hubungan asmara kalian ini hubungannya koneksi spiritual ya. Itu koneksi spiritual itu memang kalian dipertemukan karena spiritualitas gitu. Kalian dipertemukan karena memang Tuhan menginginkan kalian bertemu, menginginkan kalian bersatu gitu ya. Itu koneksi spiritual itu seperti itu. Meskipun ada permasalahan tapi kalian bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dan kalian masih tetap bersama gitu ya. Seperti itu biasanya untuk hubungan asmara, koneksi spiritual gitu ya. Itu. Dan kalau di segi yang lain di sini mungkin kalian melewati proses kehidupan yang nggak mudah ya, kalian jalani nggak mudah mungkin seperti itu, tetapi kalian bisa menyelesaikan permasalahan di semua aspek kehidupan kalian ini, dan pada akhirnya kalian bisa gitu ya, kalian bisa keluar dari permasalahan, bisa menyelesaikan semua permasalahan kalian sendiri gitu kan. Itu dengan perjuangan ya, dengan usaha kalian, effort kalian, pada akhirnya yang tadinya kalian ngerasa kayak nggak mungkin menjadi mungkin, yang tadinya kalian ngerasa kayak apa ada jalan keluarnya gitu ya, tapi ternyata Tuhan menghendaki ada jalan keluar dari kalian gitu ya, yang kalian usahakan itu ada jalan keluarnya gitu ya, seperti itu. Jadi istilahnya di sini kalian lagi melewati sisi spiritualitas kalian dalam semua aspek kehidupannya di sini. Meskipun ada permasalahan-permasalahan tersendiri, tapi kalian bisa menyelesaikan sebagaimana mestinya ya. Dan setelah kalian menyelesaikan permasalahan di sini, kalian akan lebih kuat
menjalani proses kedepannya, karena istilahnya sisi spiritualitas itu biasanya permasalahan dari sedikit gitu ya, kalian bisa menyelesaikan. Ada permasalahan sedikit bisa menyelesaikan, jadi kalian lebih tambah kuat jiwanya di sini. Mental kalian sudah ditempa dengan bermacam-macam proses kehidupan yang mungkin tidak mudah di kalian, tetapi dengan energi itu kalian bisa bangkit ya, bisa menyelesaikan semuanya. Karena mungkin kalian sadar bahwa seseorang yang diberikan ujian atau permasalahan yang mungkin bertubi-tubi atau susah gitu ya, dari kecil kemudian kalian bisa menyelesaikan, otomatis istilahnya setelah menjadi besar kalian juga bisa menyelesaikan. Pada akhirnya ada permasalahan kecil-kecil ya kalian udah kayak nggak ada masalah gitu, seperti itu ya. Jadi kayak kalian ini udah terbiasa dengan ujian, udah kebal dengan permasalahan yang karena kalian memang ditunjuk oleh Tuhan, kalian yang mampu untuk menyelesaikan permasalahan itu kan gitu ya. Itu kalau orang-orang yang spiritualitasnya tinggi itu sudah melewati proses kehidupan yang nggak mudah tetapi bisa ya, dan pada akhirnya kalian bisa mengambil suatu pembelajaran di situ dan lebih kuat untuk menjalani proses ya. Memang Tuhan menunjuk kalian bahwa kalian seseorang yang memang mampu menjalani itu gitu, dan dengan energi seperti itu sebenarnya kalian banyak-banyak bersyukur ya, karena mentalnya ditempa dan kuat gitu ya, seperti itu ya. Jadi biasanya di sini dengan energi spiritualitas kuat ini itu akan lebih banyak mendapatkan kebaikan gitu ya, seperti itu ya. Entah kebaikan di dunia ataupun di alam sana, di akhirat, mungkin seperti itu gitu ya. Itu jadi lebih ke kayak apa ya, dengan kan namanya istilahnya ini masuk ke religi sedikit ya. Istilahnya kalau seseorang yang mau masuk ke surga nantinya gitu kan, otomatis akan melewati proses itu. Kalau kalian bisa melewati proses itu ya otomatis kalian akan bisa masuk ke surganya Tuhan kan gitu kan, surganya Allah kan gitu ya. Itu jadi mungkin dengan cara itulah Tuhan memberikan ujian ke kalian agar kalian nantinya akan bisa mendapatkan kebaikan di akhirat sana, di alam sana gitu ya, di alam atas gitu, seperti itu ya. Memang tidak mudah tetapi kalian bisa, selalu ada bimbingan dari Tuhan kok ya. Jangan khawatir ya, jangan suudzon sama Tuhan gitu ya, jangan berprasangka buruk sama Tuhan ya. Dengan kalian diberikan ujian-ujian gitu kan, itu pasti ada pasti ada tujuan Tuhan memberikan itu ke kalian gitu ya. Itu jalani dengan baik, jalani dengan positive thinking ya, jalani proses dengan ikhlas, sabar dan bersyukur. Pasti kalian akan mendapatkan nantinya, pada akhirnya kalian akan mendapatkan kebahagiaan setelah kalian bisa melewati proses kehidupan yang tidak mudah tetapi bisa gitu ya. Kalian lebih kuat nantinya ya, lebih tahan banteng ya mentalnya gitu, dan ada keberhasilan di depan pastinya. Tuhan nggak tidur gitu kan, seperti itu. Itu dengan spiritual support ini mungkin saya memberikan support untuk kalian gitu, bagi kalian yang mungkin baru melewati proses spiritual, melewati proses yang tidak mudah tetapi bisa gitu ya. Semoga ini akan menjadi penguat untuk kalian dalam melewati proses kehidupan ya. Intinya untuk kalian yang melewati spiritual support di sini ada 3 kata yang harus kalian pahami di sini ya, harus kalian telaah dari dalam kalian, yaitu tentang sabar, ikhlas dan bersyukur. Itu intinya ya. Itu. Kalau kalian bisa mendalami itu, insya Allah kalian akan baik-baik saja, akan ringan menjalani proses kehidupan gitu. Oke, itu untuk
infinite abundant, dan kalau kalian bisa melewati proses spiritualitas itu, kalian akan mendapatkan kestabilan hati, tenang ya, kestabilan rasio. Kalian tidak overthinking lagi dalam menjalani proses kehidupan, dan kalian fokus ke Tuhan gitu kan, sesuai dengan perintah Tuhan, skenario Tuhan gitu ya. Itu kalian bisa lebih enteng untuk menjalani kehidupan gitu ya, bisa lebih seimbang, stabil dalam diri kalian gitu. Oke, dan kemudian di sini ada ascension ya, di sini ada rise above the darkness, the light is here. Untuk kalian ini mungkin setelah kalian melewati proses spiritualitas itu kali ya, kalian yang berada dalam kegelapan, dan kalian bisa bangkit dari situ, pada akhirnya ada cahaya di sini gitu ya. Itu kalian mendapatkan cahaya nantinya gitu, dan mungkin bisa memberikan support dengan cahaya kalian, dengan inner beauty kalian gitu ya. Itu kalian bisa berbagi ke orang lain dari kegelapan-kegelapan yang kalian lewati selama ini. Pada akhirnya kalian bisa menularkan ilmu kalian untuk gimana cara bangkit, dan pada akhirnya dengan energi itu kalian mendapatkan sinar juga dari situ kan, keluar dari perasaan kalian yang ngerasa gelap. Pada akhirnya kalian bisa mencari jalannya terang gitu, mendapatkan penerangnya, mendapatkan sinarnya. Kalian bisa bangkit, bisa lebih bersinar untuk orang-orang yang ada di sekeliling kalian, untuk orang-orang yang memang kenal kalian gitu ya, dan kalian bisa men-share proses seperti apa di kehidupan kalian sampai kalian bisa bersinar sampai ke depannya gitu ya. Itu jadi istilahnya jangan jangan pesimis ya, optimis aja. Nanti kalian akan bisa bangkit dari kegelapan menjadi terang gitu ya, dari kegelapan ke terang, dari gelap ke terang gitu, seperti itu. Dan kemudian di sini ada clock of wisdom ya, di sini ada trust what you know. Ini hanya membutuhkan keyakinan di kalian di sini ya. Itu kalau kalian yakin dengan apa yang kalian tahu dalam hati kalian gitu, lebih ke diharapkan untuk kalian lebih yakin dengan apa yang kalian jalani, yakin dengan proses yang ada di kehidupan kalian, lebih baik ke depan bisa mencapai apa tujuan kalian. Dengan keyakinan itu tanpa ragu kalian akan bisa mendapatkan bisa mendapatkan jawabannya dari apa yang selama ini kalian pikirkan yang mungkin ada keterpurukan gitu ya. Kalian yakin aja, positif aja ke Tuhan gitu kan, berpikir positif gitu ya. Itu jangan memberikan energi negatif, itu aja sih kalau saya lihatnya ya. Jangan husnudon gitu kalau menurut Islam ya. Kalian sebisa mungkin kebalik ya, maaf, jangan suudon gitu ya. Kalian lebih ke berbaik sangka aja gitulah ya. Itu jadi kalian akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kalian yakini gitu ya. Kalau kalian berbaik sangka kan pasti yang akan kalian dapatkan kebaikan-kebaikan itu kan gitu ya. Itu jadi istilahnya lebih ke lebih ke berikan energi yakin dan positive thinking aja gitu ya. Itu sih. Oke. Ya, kalau kalian selalu husnudon, nggak suudon, nah gitu, kalian akan mendapatkan kebaikan-kebaikan apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan kan gitu ya. Itu kembali ke kalian lah ya. Itu oke. Dan kemudian di sini ada open communication. Ini berarti semua proses kehidupan kalian ini membutuhkan komunikasi yang terbuka tuh ya. Apalagi di hubungan asmara tadi ada komunikasi juga ya yang dibutuhkan di sini. Di karir juga, keuangan juga, semuanya membutuhkan komunikasi di sini. Bukalah komunikasi, berikan komunikasi yang baik ya, komunikasi yang yang terbuka, komunikasi yang jujur apa adanya gitu ya. Istilahnya
meskipun mungkin kejujuran itu menyakitkan pada akhirnya gitu ya, itu akan tetapi dengan kejujuran itu kalian akan lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Jadi nggak memancing kebohongan-kebohongan yang lain juga kan gitu ya. Dan pada akhirnya dengan kejujuran meskipun pahit yang kalian dapatkan, tetapi pada akhirnya kalian bisa mendapatkan ketenangan, kenyamanan karena nggak menyimpan kebohongan lagi gitu. Seperti itu ya. Kan kalau misalkan kalian berbohong sekali pasti akan memancing kebohongan yang lain kan gitu ya itu. Jadi di sini lebih diharapkan untuk kalian lebih terbuka dalam komunikasi gitu kan, lebih jujur gitu. Ya, itu dan di sini mungkin dengan kejujuran itu ada peraturannya juga ya, meskipun dikomunikasi dengan kejujuran tetapi harus tahu etika juga kan gitu ya, seperti itu. Berikan kejujuran dengan kebaik hatian kalian gitu ya, dengan sopan mungkin seperti itu ya, agar tidak menyakiti orang lain juga mungkin seperti itu ya. Itu yang pasti di sini membutuhkan komunikasi semua aspek kehidupan di kalian gitu, apapun itu ya. Itu jadi jangan ditutup-tutupi. Kalau misalkan memang dibutuhkan komunikasi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan, kenapa tidak kan gitu ya, seperti itu. Jadi istilahnya kalau sama-sama diam itu kan pasti sama-sama tanda tanya, sama-sama ada tuh suudzon juga di situ ya, buruk sangka juga kan gitu. Kalau bisa saling terbuka otomatis kan di sini lebih ke memberikan energi berpikir positif kan gitu ya, sama-sama berpikir positif atau husnudzon itu kan gitu ya. Itu jadi diharapkan untuk kalian buka komunikasi dengan baik, dengan cinta gitu, seperti itu. Istilahnya kalau bisa memberikan komunikasi dengan kebaikan, dengan cinta, pada akhirnya komunikasi itu akan kalian dapatkan kembali ke kalian gitu. Energi cinta mengalir ke kalian lagi kan gitu ya, seperti itu. Itu dan kemudian di sini ada sacred self. Oke. Ini semua proses yang kalian jalani di kehidupan di sini, dari semuanya kejutan yang kalian dapatkan ini ada dance to the sacred rhythm of life ya. Akan ada kebahagiaan yang kalian dapatkan di ritme kehidupan kalian nantinya ya. Itu di sini kalau saya lihatnya karena ini melewati proses yang spiritual ya, yang nggak mudah tetapi bisa kalian menjalani semua, bangkit dari kegelapan menjadi terang gitu ya. Itu kemudian kalian lebih yakin ke diri sendiri dengan keputusan-keputusan kalian sendiri gitu kan. Kemudian kalian bisa memberikan komunikasi dengan cinta, kasih sayang, kebaikan. Kalian menjalani proses itu untuk Capricorn, pada akhirnya kebahagiaan kalian dapatkan di sini ya. Itu kejutannya, kalian mendapatkan di ritme kehidupan kalian mendapatkan kebahagiaan gitu ya. Itu dan dengan energi itu ada express you give, otomatis kalau intinya di sini kalau kalian bisa memberikan kebaikan ke orang lain ya, entah di hubungan asmara dengan seseorang ini atau ke hubungan yang lain, kalau kalian cara mengekspresikan komunikasi atau tindakan kalian gitu ya, itu atau berbagi kebahagiaan untuk orang lain, maka kalian juga akan mendapatkan kebahagiaan itu pula kembali ke kalian gitu kan. Istilahnya kayak apa yang kalian tabur itu yang akan kalian tuai. Kalau kalian menabur kebaikan, maka yang kalian tuai adalah kebaikan pula kan gitu ya, seperti itu. Dan dalam waktu dekat ini mungkin kalian mendapatkan karma baik mungkin seperti itu, atau kebaikan-kebaikan yang sudah kalian bagi ke orang lain, ke kehidupan yang lain gitu ya, ke proses kehidupan yang lain, maka kalian akan mendapatkan kembali kebaikan-kebaikan atau kebahagiaan kalian dapatkan ya itu. Jadi otomatis ada ritme kehidupan yang membahagiakan dalam waktu dekat untuk Capricorn di sini ya, seperti itu.
Jadi prosesnya seperti itu ya. Kalian sesuaikan aja untuk energinya di hubungan asmara, karir, keuangan, dan kehidupan kalian di sini gitu ya. Gitu. Tetap semangat untuk kalian semua ya. Jangan pesimis, optimis aja menjalani semua kehidupan. Skenario ada di tangan Tuhan. Kalian hanya diharapkan untuk menjalani sebaik mungkin dengan kebaik hatian, dengan cinta, dengan tanpa putus asa ya. Nanti pada akhirnya kalian akan mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan apa yang kalian inginkan dan harapkan gitu ya. Gitu. Oke, saya rasa cukup Capricorn. Itu aja readingan di sini untuk surprise atau kejutan dalam waktu dekat yang kalian dapatkan di sini gitu ya. Dan saya rasa cukup. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum.